Kolaborasi Radio FM Magetan, The Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Baik, seperti yang sudah Karin janjikan tadi ya, ini jam 11 sampai jam 12 siang kita akan ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Kesempatan Kamis 18 November 2021. Baik, ini sudah ada narasumber kita, ada Dr. Darmawan Budi S, SPPK. Halo, selamat siang dokter. Ya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah kemarin udah pernah kesini ya dok ya? Iya, udah setahun yang lalu. Waduh, lama juga ya dok ya. Baik, alhamdulillah bisa dipertemukan lagi ya dokter ya. Dan untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentang pelayanan bank darah rumah sakit dan plasma konvalesen di masa pandemi COVID-19 ya dok ya. Oke, buat sahabat Rasi nanti mungkin yang pengen tanya-tanya monggo, silakan bisa lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp ya di 081130200906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Jadi silahkan yang pengen tanya-tanya lewat Facebook juga bisa, dan live Instagram ya. Baik, langsung aja dok, ini kita ke pembahasannya tentang pelayanan bank darah rumah sakit ya. Nah, ini untuk bank darah sendiri di rumah sakit itu apa sih dok? Iya, monggo. Terima kasih sebelumnya sahabat hadirin sekalian. Jadi bank darah itu artinya seperti layaknya kayak bank konvensional ya. Fungsinya adalah untuk menerima, menyimpan dan mencalonkan produk-produk darah yang dibutuhkan oleh teman-teman sejawat dari DPJP. Jadi tujuannya merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang tugas pokoknya adalah untuk mempermudah pelayanan terkait dengan kebutuhan komponen darah yang ada di rumah sakit itu. Iya. Nah itu tadi untuk bank darah sendiri yang ada di rumah sakit. Nah untuk darahnya sendiri ini dok, ini didapatkan dari mana itu dok? Ya alhamdulillah selama ini kita sudah melakukan kerjasama dengan UDD PMI Magetan. Jadi kebutuhan apapun yang kita butuhkan, kita tinggal minta apa yang dibutuhkan, nanti dari pihak sana menyediakan. Gitu. Jadi seumpama rumah sakit lagi butuh golongan darah O, langsung calling PMI seperti itu. Tentunya, ya. Kita nggak langsung satu-satu ya. Biasanya kita kebutuhan langsung mungkin seminggu 2 kali. Oh, kita gitu. Kebutuhannya satu paket golongan O berapa kantong. A berapa kantong, B berapa kantong. Oh, nanti gitu. Kalau misalnya habis, kita selalu koordinasi, menginformasikan di tempat kami kosong golongan darah O atau golongan darah A, mohon dibantu. Oh, nanti gitu. Dari pihak sana kan deket ya, nggak terlalu jauh, jadi mudah saja. Iya, jadi nyetok berapa dulu, kalau habis nanti baru itu koordinasi lagi gitu ya untuk pendonornya seperti itu. Baik dok. Ini Karin mau tanya, kalau masalah darah itu kan darah dari PMI misalnya ya dok, kan habis donor itu kan darahnya masih cair seperti itu. Nah itu menyimpannya gimana sih dok? Bisa tetap cair terus seperti itu? Ya, pada dasarnya darah itu kan suatu liquid ya, cairan ya. Tapi nanti ada standarnya itu, ya, penyimpanan darah yang baik, yang standar itu di tempat di suhu yang sekitar 2 sampai 6 derajat Celcius. Oh gitu, kayak di freezer kayak gitu ya dok? Lain, kalau freezer kan beku. Oh beku ya? Suhu kayak kulkas rumah tangga gitu loh. Tapi suhunya dia terstandar. Oh standar. Bahkan setiap hari kita melakukan pemantauan suhu. Jadi ada semacam kayak pelaporannya tiap hari. Ini suhu sekarang berapa? Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak di luar dari itu kan membahayakan. Iya. Jadi suhu misalnya ya normalnya 6 sampai
2 sampai 6. 2 derajat sampai Kenyataannya, 6. Ternyata blood bank-nya itu rusak. Otomatis kan suhunya akan naik. Dengan sendirinya akan merusak komponen darah yang ada di blood bank tersebut. Oh gitu, jadi penyimpanannya itu tadi ya dok ya, di 2 sampai 6 derajat Celcius ya, untuk biar darahnya itu nggak rusak seperti itu. Apa namanya? Lebih stabil ya. Karena kalau darahnya panas itu ada kemungkinan bisa merusak dari komposisi darah itu sendiri, bisa juga timbulnya apa namanya bakteri-bakteri di dalam kantong darah itu akan berkembang biak dengan lebih masif gitu ya. Oh iya, siap. Dah, untuk darah sendiri itu ada kadaluarsanya nggak sih dok? Ya, jadi kalau di suhu ruangan tersebut kan sudah ada standarnya. Jadi kita terima dari UDD PMI itu ada labelnya kayak semacam kayak apa yang kita lihat expired date. Iya. Makanan, minuman yang bebas yang kita kemasan itu ada expired date-nya. Itu kalau di suhu standar itu bisa bertahan sampai 1 bulanan. Oh 1 bulan. Oke, jadi memang kalau darah ada kadaluarsanya sendiri seperti itu, nggak tahan selamanya seperti itu ya dok ya. Oke, dan mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah pengen tanya-tanya, monggo silahkan ya, masih Karin tungguin dan juga Dokter Darmawan tunggu ini ya. Bisa lewat telepon 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Baik, kita break dulu sebentar ya dokter ya, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Pak kayak iki kok wis wayah garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane.
Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Sembilan puluh koma enam FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan narasumber kita Dr. Darmawan. Ya, baik dokter, kita lanjut lagi ngobrolnya ya tentang pelayanan bank darah rumah sakit plasma konvalesen di masa pandemi COVID-19 ya. Baik, dokter, tadi kan di awal sudah dijelaskan itu apa sih pelayanan bank darah di rumah sakit seperti itu ya. Nah, untuk perannya sendiri dok, untuk peran ataupun manfaat bank darah di rumah sakit ini apa sih dok? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, namanya kan juga bank ya, bank itu tempat penyimpanan, penerima, simpan dan salurkan. Artinya kalau dengan adanya bank tersebut, ya kan ada deposito penyimpanan bank, komponen apa namanya, tabung kantong darah, kantong darah, blood banknya itu, otomatis kebutuhan kita bisa kita lakukan setiap saat. Namanya rumah sakit itu kan pelayanannya 24 jam. Kita bisa bayangkan misalnya kalau suatu ada kejadian kecelakaan mungkin ya, terus hanya jadi perdarahan yang masif, terus butuh darah segera, otomatis kan kalau kita mengandalkan PMI butuh waktu yang cukup panjang, kan berisiko terhadap keselamatan dari pasien tersebut. Jadi dengan adanya stok darah di rumah sakit, kita butuh apa, kita bisa langsung kerjakan, kita langsung kasihkan ke pasien dengan relatif waktu yang lebih singkat dibandingkan kalau kita tidak ada. Betul. Tuh, mungkin ada operasi situ, ternyata pasti operasi, ternyata terjadi kelupaan, ada perdarahan yang masif misalnya kan, otomatis kan kalau kita ngambil dulu ke PMI, waktunya belum lagi di sana mungkin ada kendala di jalan atau apa, kan membahayakan juga. Iya, betul. Jadi dengan adanya bank darah itu dengan harapan mempercepat pelayanan, memperkecil resiko kejadian yang tidak diinginkan dari kondisi yang ada di rumah sakit Magetan terkait dengan pelayanan. Iya, jadi itu tadi sahabat Rasi ya, perannya itu penting banget ya. Soalnya ini masalahnya nyawa orang ya dok ya, bukan kaleng-kaleng seperti itu. Nah, dokter, ini kan masa pandemi COVID-19 ini belum usai seperti itu. Nah, ini kan kemarin tuh yang lagi viral di media sosial, terus itu kan ada donor plasma itu dok untuk pasien COVID. Nah, itu bagaimana sih dok? Ya, pada prinsipnya sebenarnya, jadi kita ketahui lah, pada intinya penyebab dari COVID itu kan virus COVID-2 ya, itu menyebabkan penyakit-penyakit yang bersifat karena akibat adanya antigen yang virus kan antigen, artinya pasien yang terpapar virus tersebut otomatis tubuh secara tidak langsung itu mengeluarkan antibodi. Pada pasien-pasien yang dengan derajat sedang sampai berat, itu biasanya antibodinya lebih maksimal dibandingkan orang-orang yang
gejalanya tanpa gejala, Iya. ya kan? OTG. Tanpa gejala kan ada OTG. Otomatis antibodi itu yang yang ada dalam pasien yang sakit tadi, kalau sudah sembuh, ya kan? Nah itu bisa disumbangkan ke orang-orang nanti itu sebagai pencintas namanya. Nah pencintas untuk pasien-pasien COVID lainnya. Nah gitu. Jadi plasma konvalesen adalah produk plasma, ya kan, yang didapatkan dari proses pengambilan darah lewat metode apheresis. Jadi pasien yang tadi terpapar, sakit, terus sembuh, terus sekian bulan di screening lagi, dilihat titer antibodinya sudah memadai untuk digunakan untuk pasien yang lainnya, jadi donor untuk pasien lainnya, di mana antibodi pasien itu yang sakit bisa digunakan sebagai melawan virus ya yang ada di dalam tubuh pasien yang lainnya. Jadi kalau kita sakit kan otomatis kemampuan tubuh kita untuk membentuk antibodi akan tidak maksimal. Dengan adanya antibodi yang dari luar yang bersifat pasif, itu akan memudahkan pasien itu bisa recovery lebih baik. Jadi tentunya memang terapi plasma konvalesen itu bukan terapi definitif ya, terapi adjuvan, terapi yang masih dalam uji klinis. Oh, masih diuji. Uji klinis. Tapi terapi yang utama karena virus ya tentunya terapi antivirus, terus simptomatis, supporting, ya kan. Terus yang terakhir adjuvan tadi. Adjuvan karena dalam penelitian memang ada yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Jadi memang masih diteliti sampai saat ini. Jadi tetap ada juga yang berhasil ya tentunya ya tadi setelah berdasarkan penelitian ada yang berhasil juga sih gitu. Gitu ya. Kalau menurut dokter itu dianjurkan nggak sih kalau kita mau umpama ada pasien COVID terus sembuh gitu ya, kalau tadi mau donor plasma seperti itu dianjurkan nggak sih dok? Kalau menurut dokter sendiri? Ya kalau saya pribadi tetap tadi dia kan sebagai pencintas ya. Jadi tetap diharapkan dianjurkan sepanjang dari klinis pasien itu tidak ada kendala. Misalnya penyakitnya mungkin tidak ada penyakit-penyakit yang memberatkan, penyakit penyerta, komorbid, ya kan, misalnya ada kanker, atau mungkin dia ada penyakit menular lainnya, hepatitis, sifilis, HIV. Nah itu tidak dianjurkan. Jadi makanya pada saat pasien pencintas itu, ya kan, ingin mendonorkan donornya, tentunya melalui berbagai macam screening, syarat-syarat yang harus terpenuhi. Seperti syarat-syarat kalau kita transfusi darah, ya kan, misalnya berat badan, terus misalnya umur, ya usia, kondisi fisik, tanda vital, ya kan, apakah penyakit menular lainnya, ya kan, apakah dia pernah transfusi sebelumnya, atau apakah dia pernah divaksin sebelumnya, nah kayak gitu. Jadi sebagai acuan juga. Jadi tidak gampang kalau saya mau, tapi belum ada syaratnya apakah bisa. Karena ada contoh di rumah sakit kami pada saat kasus COVID yang awal itu kan ada teman sejawat, teman rekan kerja perawat, bidan, yang lain-lainnya kan tempat dokter juga, cuma dia OTG, orang tanpa gejala. Di pavilion, diinapkan di pavilion sekian hari, mungkin 2 minggu, ada yang lebih pada saat itu. Terus sembuh. Nah setelah sembuh sekitar 2-3 bulan lagi dia boleh mengusulkan untuk sebagai pendonor. Nah, tapi harus di screening dulu. Tapi dari sekian itu, dari belasan orang itu yang ingin, sempat dikumpulkan darahnya, kita kirim ke Surabaya. Ternyata hanya sekitar 2 atau 3 yang memenuhi syarat, yang layak gitu ya. Jadi memang seperti itu. Oke, baik dokter. Kita nanti lanjut lagi ngobrolnya ke obrolannya lebih serius ini ya dok, kayaknya ya semakin memanas ya. Baik, coba buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Mungkin Anda punya pertanyaan langsung aja bisa lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Monggo sami njagi kasarasan lan kegiatan organ badan sarira sampun ngrantos dugining penyakit.
produk herbal Ayurveda AV lan Asifat sampun berpengalaman likuran tahun salebeting pengobatan sawerninipun penyakit. Paring pambiyantu musagani, diabetes, liver, gangguan pencernaan, jantung, paru-paru, kanker, kista, stroke, rematik, asam urat, lan kathah sanget penyakit lintunipun. Kados para pasien menika. Nama saya Doni dari Klodan Ngetos. Saya sejak kecil sampai dewasa ini sering sakit lemah dan tipes. Terus saya berobat di Herbal Pak Yanto Suwarso. Sakit tipes saya sudah sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Nama saya Bu Rantinem Alamat, Bandungan Klangon Saradan. Dulu pernah mengidap penyakit kista di ovarium sama batu ginjal. Berobat di Pak Yanto, alhamdulillah ya ada batu ginjalnya udah sembuh total, udah normal semua. Lan kathah sanget pasien lintunipun ingkang sampun saras saking penyakitipun. Monggo sesambetan kalian Puri Sehat Ristian ingkang bikak praktek wontening Jalan Pahlawan, Sangang Doso Songo, Gondang, Kabupaten Nganjuk. Dinten Minggu tabuh 8 enjing ngantos tabuh sekawan sonten, wondene dinten Selasa, Rebo lan Kemis tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Ing Jalan Wilis nomor 3 Doso Songo, Ganung Kidul, Kutha Nganjuk, dinten Senin lan Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Puri Sehat Ristian ugi betahaken agen ingkang dipun didik dados praktisi kesehatan kanthi herbal berstandar. Call center 081 kalih setunggal 7 077 39. Rasi 90,6 FM Magetan. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Dan sebelum kita lanjut lagi ngobrol bareng Dokter Darmawan ya tentang pelayanan bank darah rumah sakit, kita simak dulu suara warga. Inilah suara warga. Sahabat Rasi, ada informasi dari warga Magetan yang mengeluhkan banyaknya sampah yang dibuang di pinggir jalan. Inilah penuturan dari seorang warga bernama Rita. Saya Rita, warga Sumber Agung. Saya mengeluhkan banyaknya sampah yang dibuang dekat pinggir Sungai Klegong arah Sumber Agung Sidomukti. Dimohon kepada dinas terkait membuatkan tempat sampah agar tidak membuang sampah
sembarangan. Terima kasih. Saudara Rasi, ada juga informasi dari warga Magetan yang melaporkan yaitu pembuangan sampah di daerah Tanjakan Serogo. Beginilah penuturannya. Saya Rahmawati, warga Desa Panean mengeluhkan adanya pembuangan sampah sembarangan di area POM Serogo. Biasanya saya temui ketika saya hendak bekerja di Kota Magetan pada jam 5 pagi. Dimohon kepada dinas terkait untuk segera menangani atau menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Saudara Rasi, ada WhatsApp dari warga Magetan yang mengeluhkan balap liar di jembatan Doyo Tawang Anom. Begini penuturannya. Saya Firman Tawang Anom Magetan, mau ngasih info, tolong dinas terkait buat balap liar di jembatan Doyo segera ditindaklanjuti, sangat meresahkan warga. Terima kasih. Saudara Rasi, ada ucapan terima kasih dari pendengar Radio Rasi FM yang kemarin mengeluhkan jalan Ngariboyo yang rusak. Kini jalan tersebut sudah diperbaiki oleh dinas terkait. Begini penuturannya. Saya Ika Dewi Puspitasari mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Magetan yang telah memperbaiki jalan Ngariboyo. Karena sebelumnya jalan ini cukup bergelombang dan terdapat beberapa lubang yang bisa membahayakan warga serta kurangnya penerangan. Terima kasih sudah mendengarkan pengaduan dari para warga. Baru saja Anda dengarkan suara warga dari warga 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik sahabat Rasi, masih stay tune di 90,6 FM di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama Dr. Darmawan ya. Dan di belakang tadi kita sudah ngobrol banyak ya Dok ya tentang pelayanan bank darah dan plasma konvalesen di masa pandemi COVID-19 ini Dok ya. Baik, tadi Dr. Darmawan juga sudah menjelaskan ini tentang donor plasma seperti itu ya Dok ya. Nah, untuk alurnya ataupun untuk apa ya prosesnya ini Dok ya, untuk di RSUD Dr. Saidiman Magetan ini untuk donor plasma konvalesen itu gimana Dok? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi pada intinya kita sifatnya hanya penghubung saja. Kalau khusus plasma konvalesen kan untuk rumah sakit Magetan khususnya PMI ya. Magetan itu UDD PMI Magetan itu belum support untuk penyediaan plasma konvalesen, ya kan? Karena memang memenuhi syarat-syarat teknis yang tidak mudah memang. Yeah. Selain biaya operasionalnya juga cukup tinggi, alatnya, sarana prasarananya, SDM-nya dan lain-lainnya sangat perlu direncanakan dengan matang. Nah, prinsip dasarnya adalah kita sebagai penghubung, PMI sebagai penyedia, tentunya karena Magetan tidak ada, tentunya kita berkoordinasi dengan PMI yang sudah tersertifikasi ya dalam proses pengadaan plasma konvalesen. Tentunya adanya di yang sudah pengalaman kami di Surabaya dan PMI Solo. Nah, itu sudah tersertifikasi dan mampu untuk melakukan pengadaan komponen plasma konvalesen itu sendiri. Jadi prinsip dasarnya kalau misalnya di dalam rumah sakit DPJP, entah itu penyakit paru atau penyakit dalam atau dokter yang lainnya yang membutuhkan plasma konvalesen, dari pihak DPJP itu membuat surat permohonan secara tertulis, isinya identitas, alamat, diagnosa, keluhan, ya kebutuhan komponen plasma konvalesen yang dibutuhkan dengan golongan darah ya, golongan darahnya dan resisnya. Terus nanti surat itu akan kita tindak lanjuti ya, kita informasikan ke PMI setempat dengan tentunya dengan bawa surat tadi dengan sampel darah pasien ya kan, otomatis
Kalau ada nanti darah tadi akan dilakukan cross match di PMI Surabaya atau Solo. Iya. Nah, nanti kalau memang sudah jadi, dari pihak sana akan kantong darah yang dimaksud tadi akan dikirim ke sini dengan proses transfer yang standar. Jadi memang harus kondisi beku. Jadi pakai styrofoam, pakai biang es itu. Jadi suhunya dioptimalkan supaya tetap tidak mencair. Nah, nanti dari sini sampai di sini, terus kita identifikasi, kita serah terima, nanti kita taruh di kulkas yang memang sesuai beku, ya minimal minus 25. Kalau tadi kan di awal saya tanyanya darah bisa awet kan di derajatnya 2 sampai 6. Kalau tadi kalau untuk donor plasma beda. konvalesan beda pelakunya beda. Karena komponennya beda dan pelakunya beda. Ini namanya FFP, jadi plasma yang dibekukan. Jadi nanti harapannya kan kita nggak tahu kapan digunakannya. Karena kalau bisa sih kalau ditaruh di suhu seperti tadi 2 sampai 6 derajat, tapi kemampuan fungsinya atau kemampuan daya tahannya itu hanya 1 hari, 24 jam. Tapi kalau disimpan di suhu yang optimum sebenarnya min 25 bahkan lebih, itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Ya kan? Sampai sekarang ini aja kita masih punya stok bekas yang dulu kita simpan di beku. Nah, alhamdulillah kan memang kasusnya berkurang. Jadi kebutuhan untuk plasma konvalesen juga tidak sebanyak waktu yang dulu. Gitu. Jadi alurnya gitu. Jadi ada permintaan dari DPJP Keuangan, sama kita dilakukan proses pencatatan pelaporan, terus sesuai dengan kebutuhan kita komunikasikan dengan PMI Solo atau Surabaya, kita kondisikan kalau ada bisa kita kirim ke sana, terus nunggu antrian. Biasanya dulu tuh nunggu antrian, kendalanya di situ memang. Kendalanya banyak COVID, pencintas itu banyak, tapi yang memenuhi syarat itu tidak banyak. Nah, cuma beberapa aja. Tadi kasusnya saya belasan ketemu cuma 3. Jadi yang memenuhi syarat gitu loh. Makanya kenapa pada saat kasus yang dulu itu sangat sulit sekali untuk mendapatkannya. Nah, makanya perlu peran serta dari pencintas yang ada, ya kan, siapapun yang pernah sakit bisa mendonasikan plasmanya untuk kemanusiaan. Banyak yang sudah membantu, banyak yang teman-teman kerja di rumah sakit tuh banyak. Ya adalah nggak banyak sih yang bisa membantu. Satu sisi kan ada nilai kemanusiaannya juga. Betul. Ya kan? Walaupun tadi yang bisa yang layak itu cuma beberapa persen aja, seperti itu ya dok ya. Baik, ini sebelum kita lanjut ngobrol, ini sudah ada pertanyaan ini dok dari nomor aja ini 089 belakangnya. Selamat siang dokter, ini mau tanya gimana sih syarat biar bisa jadi pendonor konvalesen. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti saya utarakan tadi, syarat utamanya adalah pendonor itu harus pernah sakit. Sakitnya bukan hanya ringan, tapi paling enggak pernah dirawat di rumah sakit dari kondisi sedang sampai berat. Oh gitu. Ya, kalau ringan nanti antibodi yang terbentuk tuh minim banget. Tidak memenuhi standar minimal, otomatis sia-sia. Pas kita kasih plasmanya antibodinya sedikit kan, udah percuma ya nggak murah, ya kan, hasilnya nggak bisa maksimal. Itu pertama, ya kan, harus dia itu pernah sakit. Terus kedua, sudah sakit dibuktikan dengan pemeriksaan PCR ya, tidak ada buktinya dan sudah dikatakan sembuh, setelah dirawat dikatakan sembuh dengan bukti yang negatif juga. Nanti kurang lebih 2-3 bulan dia bisa mengusulkan sebagai pendonor. Nah, dari situlah nanti akan didata, dikumpulin seperti yang saya katakan tadi, pencintas yang dari teman-teman sejawat rumah sakit kena, terus mungkin 2-3 bulan lagi baru dikumpulin, diambil sampelnya, nanti dikirim, di screening namanya. Di screening layaknya kita transfusi darah yang lainnya, cuma ini spesifik ya, ada tambahan pemeriksaan. Tadi kan selain
terutama itu ada titer antibodinya. Standarnya kalau macam-macam sih, ada yang 1/32, 320, ada yang 1/160, ya kan? Tapi minimal 1/160. Iya. Itu bisa dimungkinkan untuk sebagai pencintas. Selain itu juga yang pendonor juga tadi harus sehat, tidak punya komorbid, tidak penyakit yang tidak punya komorbid, infeksi, ya kan? Terus tidak pernah transfusi sebelumnya. Oh, ya kan? tidak pernah transfusi sebelumnya. Tidak mempengaruhi juga terhadap hasilnya. Terus belum pernah divaksin. Oh, belum pernah divaksin. Kalau sudah vaksin nggak boleh ya, Dok? Menurut rekomendasi yang saya baca, menurut rekomendasi Persatuan Penyakit Dalam, itu tidak direkomendasikan pasien yang pernah divaksin diambil plasmanya. Jadi intinya adalah antibodi yang terbentuk adalah alami, artinya dia pernah mengalami sakit, gitu. Bukan yang kan tetap disuntik tetap bisa menimbulkan antibodi juga, iya, tapi betul. Mungkin dari segi jumlahnya kan tidak signifikan. Berarti sudah kena vaksin kan ibarat kata antibodinya sudah itu ya, Dok, ya. Oke, baik. Buat nomor 089 sudah dijawab sama Dokter Darmawan, yaitu tadi harus pernah kena COVID dengan intensitas ringan sampai berat gitu ya. Dan sedang berat. Oh iya, sedang dan berat. Kalau ringan nggak boleh. Dan tidak punya komorbid juga ya, Dok, ya. Harus sehat seperti itu. Dan jangkanya itu 3 bulanan tadi ya, Dok, ya. Untuk umur sendiri, Dok? Ya, seperti tadi yang saya katakan, umur itu kan seperti persyaratan dari transfusi umumnya, kira 16 tahun sampai 60 tahun. Oke, baik, terima kasih. Terutama wanita ya, wanita yang nggak boleh tuh wanita yang multipara atau wanita yang sering hamil. Oh, yang sering hamil. Karena wanita yang sering hamil itu ada komponen HLA namanya, human leukocyte antigen. Itu kalau masuk ke pasien itu, misalnya Mbak ya, siapalah pasien tadi yang dikatakan tadi, ternyata dia punya sering hamil, kena COVID. Nah, nanti kalau diambil plasmanya, walaupun dia titernya bagus, memenuhi syarat-syarat sebelumnya, tapi kalau dia sudah melahirkan, ada HLA-nya, dia kalau dikasihkan ke orang yang COVID, itu akan menimbulkan reaksi transfusi. Ya, bukannya malah meringankan, malah memperberat dengan adanya kasus Strali. Jadi transfusi related acute lung injury, otomatis membuat odem parunya. Kan kalau dia kan sakit sesak napas, kalau jadi odem kan tambah fatal. Betul. Jadi harapannya seperti itu. Jadi memang syaratnya itu memang benar-benar kalau dibilang susah ya, Dok, ya. Ya sebenarnya ya memang diupayakan ya, karena apa? Kita niatnya mau menolong orang. Bukan malah nanti kita nolong, tapi yang kita ngasih pertolongan itu tidak baik untuk yang ditolong kan. Betul. Malah kontraproduktif. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Mau nolong supaya nggak sesak, dikasih yang sesak. Malah bisa meninggal gitu kalau ada reaksi transfusinya. Iya, baik, terima kasih Dokter Darmawan untuk 089 ya, sudah dijawab sama dokter. Nih mungkin sudah memenuhi syarat, boleh langsung datang ke rumah sakit ya, Dok, kalau gitu. Ya itu biasanya di PMI biasanya. Oh, di PMI ya, oke. Taf itu di PMI. Oh, jadi langsung datang kayak PMI. Saya tadi kan tetap sampel dikumpulin, tapi sampel itu tetap diproses di PMI. PMI pun memang yang sudah standar, ya sudah ada sertifikasinya. Oh ya kan? Iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih buat dokter. Dan 089 ini terima kasih juga sudah bertanya ya. Dan kita lanjut lagi nanti ngobrolnya, dokter. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan dan juga Instagramnya ya. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda.
Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Rasi 90,6 FM Magetan. Memperkenalkan Klinik Mata EDC Magetan merupakan cabang ke-9 dari jaringan Klinik Mata EDC Group. Klinik Mata EDC Magetan, klinik mata terbesar terlengkap di wilayah Magetan. Ditangani oleh dokter spesialis dengan standar terbaik, sistem one-stop service, dan pelayanan yang ramah akan menambahkan kenyamanan dalam mendapat pelayanan terbaik untuk Anda dan keluarga. Layanan unggulan, pusat layanan katarak atau katarak center dengan metode unggulan terbaru yang canggih, yakni vakoemulsifikasi atau awam menyebut laser, merupakan teknik pembedahan katarak terbaru yang selain lebih cepat dan nyaman ditambah dengan keunggulan lain seperti dengan irisan lebih kecil, tanpa bius suntik, tanpa penutup mata, dan tanpa rawat inap, serta proses penyembuhan lebih cepat. Pemeriksaan mata umum dengan fasilitas diagnostik canggih, slit lamp biomikroskop, non-kontak tonometri, autorefraktokeratometri, digital biometri, strabismus atau mata juling, pediatrik ophthalmologis atau mata anak. Jaringan klinik mata EDC Group tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur, antara lain sepanjang Sidoarjo, Mojosari, Mojokerto, Mojo Agung, Jombang, Bangil, Pasuruan, Warujayeng, Nganjuk, Bangkalan, Madura, Tulungagung, dan Trenggalek. Alamat praktek Jalan Manggis nomor 76A, 76B, RT 1, RW 1, Kepulaurejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Telepon 0351 81 93006. WhatsApp di 0822 33 35 7013. Klinik Mata EDC Group, solusi mata sehat. Sembilan puluh koma enam FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan dan masih bersama Dr. Darmawan ya, tentang tema kita pelayanan bank darah dan plasma konvalesen ya dokter ya. Baik, karena waktunya udah nggak terasa cepet banget, kita ngobrolnya dari tadi ini udah jam 11.50 aja nih dok ya. Mungkin di sebelum Karin akhiri ini mungkin ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat yang ada di Magetan. Monggo silakan ya, dokter. Terima kasih sebelumnya. Mungkin yang bisa saya simpulkan, pertama, Rumah Sakit Magetan dengan BDRS-nya tetap siap melakukan pelayanan untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan komponen darah yang ada di Rumah Sakit Magetan. Kedua, dengan adanya pandemi sekarang yang sudah mereda, tetap harus aware. Jadi harus hati-hati, jangan jumawa lah. Jumawa kita PD, terus hanya kita nggak aware, mengabaikan protokol kesehatan. Betul. Akibatnya nanti yang tidak kita harapkan, semoga tidak, bisa saja di tetangga sebelah di Malaysia sudah ada kasus yang naik. Harapannya kita bisa menjaga, menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
lebih baik mencegah daripada Mengobati. Karena kalau udah sakit ya nggak enak semuanya ya, nggak enak fisiknya, nggak enak moodnya, nggak enak keuangannya ya kan. Itu yang terakhir, yang lain adalah plasma konvalesen. Jadi prinsip plasma konvalesen adalah prinsip kita memberikan terapi adjuvan. Ini bukan terapi definitif karena terapi ini masih uji klinik ya, uji klinik terkait dengan mana kemanfaatannya. Jadi tetap dengan maksud tujuannya adalah memberikan plasma yang orang pos terpapar COVID dengan derajat sedang sampai berat, harapannya bisa menyumbangsihkan ke orang-orang yang membutuhkan terkait dengan plasma konvalesen tersebut, tentunya dengan berbagai syarat yang harus terpenuhi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan ada informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, baik. Terima kasih dokter sudah menyampaikan tentang itu tadi ya, plasma konvalesennya, dan semoga bermanfaat juga seperti itu. Baik, sahabat Rasi, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Ngobrol Sehat bersama Dokter Darmawan untuk kesempatan siang kali ini, dan terima kasih ya dokter ya. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Baik, sahabat Rasi, Karin pamit dulu di acara Ngobrol Sehat untuk kesempatan kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM ya. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13, Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Yuk, aku titip jual rokok ini yo. Loh, kok ora ono bandrole? Iki kan rokok ilegal. Moh lah. Rokok ilegal piye to yu? Wong iki enek mereke kok. Rokok ilegal kuwi rokok sing dilengkapi pita cukai tapi palsu. Ora sesuai karo peruntukan. Ora utuh utawa rusak, wis bekas utawa wis kadaluwarsa. Dadi, meski ono mereke yen ora dilengkapi pita cukai, kuwi berarti rokok ilegal. Ngono kuwi yen didol awake dhewe kuwi iso kena sanksi. Oh, ngono to yu. Sanksine apa wae yu? Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal untuk dijual dikenai sanksi berupa pidana penjara 1-5 tahun atau denda 2 kali 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Gitu. Wah, abot tenan yuyu sanksine. Ya wis, tak uruse dhisik pita cukai ini. Dengan dilaksanakan gempur rokok ilegal, diharapkan menjadi peningkatan kepatuhan, kesadaran, serta edukasi para pengusaha rokok dan juga masyarakat Indonesia tentang rokok ilegal. Selain melindungi masyarakat, ditetapkannya peredaran rokok ilegal juga berdampak pada optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai. Gempur rokok ilegal disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Laporkan peredaran rokok ilegal di kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1-500-225. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magetan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun. Sahabat Rasi, banyak permasalahan yang ada di sekitar kita. Jalan rusak, air mampet, lampu penerangan mati, parkir liar, jembatan rusak, kejadian luar biasa, banjir, tanah longsor, kebakaran, bansos, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Memberi wadah untuk Anda dalam menyampaikan permasalahan secara singkat di segmen Suara Warga yang hadir untuk Anda, membantu keluhan Anda didengar. Sampaikan unek-unek, keluhan, dan aspirasi Anda di segmen Suara Warga. Dapat lewat saluran WhatsApp 0811 30 20 906 dalam bentuk rekaman suara Anda di WhatsApp ataupun pesan tertulis dengan menyertakan data Anda. Data Anda akan kami simpan, namun tidak untuk ditampilkan atau diudarakan.
Segmen Suara Warga ditayangkan di Radio Rasi FM Magetan setiap jam 7.30, 11.30, 13.30, 15